Anda mendengarkan 95,9 Radio Suara Gracia FM. Siaran kami bisa didengarkan dengan mudah di smartphone. Search di Play Store dan install aplikasi Radio Suara Gratia. Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun. Firman Tuhan, talk show, atau program lainnya bisa didengarkan kembali di YouTube channel Radio Suara Gratia FM dan Spotify, Instagram @Radio Suara Gratia FM, Facebook Suara Gratia. Radio Suara Gracia FM, the sound of life. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi kami, buat darah-Mu yang tercurah bagi setiap kami Tuhan, buat hidup-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami, sehingga kematian-Mu Tuhan menghidupkan kami. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari saat ini kita berterima kasih pada Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu pada Tuhan, saudara. Thank you Jesus. Katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih
seperti kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika diserahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Oh, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara, katakan pada Tuhan, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, amin. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami sembah Engkau. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Untuk selama-lamanya kami mau sembah Engkau, karena Kau Tuhan telah mengasihi kami, telah berkorban, memberikan hidup-Mu bagi setiap umat-Mu. Haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Abba Father.
darah-Mu yang tercurah, menyucikan setiap kami dari setiap dosa kami Tuhan. Karena pengorbanan-Mu, karena kematian-Mu di kayu salib bagi setiap kami, menghidupkan setiap kami saat ini ya Tuhan. Saudara, tidak ada Allah lain dalam kehidupan kita yang sungguh besar kasih-Nya, sungguh ajaib seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat curahan darah-Nya di Kalvari, menjadikan setiap kita berharga di mata-Nya. Bahkan setiap kita dilayakan untuk memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Hidup kami menjadi milik-Mu ya Bapa. Karena itu Bapa, kami mau abdikan kehidupan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Katakan sama-sama. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami dijadikan ciptaan yang baru Tuhan, oleh pengorbanan-Mu, oleh darah-Mu yang suci. Terima kasih ya Tuhan. Mari umat Tuhan katakan pujian ini. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi
dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Oh, kasih-Mu Tuhan, amin, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Oh, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan baru, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Jesus, menjadi baru. Haleluya. Kami mau diubahkan menjadi baru. Dua hari lalu saudara, kita baru saja memperingati hari Jumat Agung, yaitu di mana hari Tuhan kita Yesus Kristus harus menderita, disalibkan, mati bagi setiap kita untuk menebus setiap dosa-dosa kita, saudara. Dan di dalam bahasa Inggris dikatakan Good Friday. Kenapa Good Friday? Karena memang Jumat itu adalah Jumat yang baik bagi setiap kita. Mungkin bagi dunia ini suatu kengerian, bagi dunia ini suatu lelucon, saudara. Tetapi bagi setiap kita, orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus,
Jumat Agung adalah Jumat yang luar biasa, Jumat yang baik, karena itu adalah karya penyelamatan bagi kehidupan saya dan saudara. Dan disinilah kita bisa melihat Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Yesus Kristus adalah Allah yang memiliki kasih yang sangat besar. Dia mau turun dalam dunia ini hanya untuk saya dan saudara. Bahkan dia mau menderita untuk apa yang tidak pernah ia lakukan, dosa-dosa kesalahan yang tidak pernah dia lakukan, namun justru menanggung kesalahan kita, dosa-dosa kita. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Yesus adalah Allah yang sungguh memiliki kerendahan hati. Kalau dia yang hidupnya saudara ada di dalam sorga, dia mau turun dalam dunia ini demi setiap kita. Saya teringat saudara akan sebuah film yang dibuat sekitar tahun 2004, yaitu The Passion of the Christ. Saya percaya setiap kita pun sudah pernah menonton film ini. Film ini menggambarkan 12 jam terakhir kehidupan Yesus pada waktu ada di dunia ini sebelum ia disalibkan dan mati saudara. Dan di sini kita bisa melihat begitu ngeri sekali apa yang harus Yesus alami. Tetapi saudara, saya mau katakan, ini bukan dongeng. Ini bukan hanya sekedar cerita yang tidak nyata, tapi ini adalah kisah nyata. Ini adalah peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Suatu kengerian yang luar biasa pernah terjadi dalam pribadi Yesus saudara. Dan saat itu murid-muridnya, bahkan dunia, mengalami hal itu, dan dunia percaya saudara, memang hal itu pernah terjadi. Sekali lagi, semua hal ini Tuhan Yesus mau lakukan demi saya dan saudara, sehingga kematiannya bisa menghidupkan kembali setiap kita. Kita membaca dalam Markus 14 dimulai dari ayat yang ke-32 saudara. Ini adalah kisah pada waktu Yesus berada di Taman Getsemani sebelum ia ditangkap dan dia akan menderita lewat penyalibannya. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Semenjak manusia telah jatuh dalam dosa saudara, kalau kita mau berbicara tentang keadilan, karena Allah kita adalah Allah yang adil saudara, maka seharusnya yang menerima hukuman sepenuhnya adalah manusia yang telah jatuh dalam dosa. Tetapi kita bisa melihat Allah kita memiliki kasih yang besar, sehingga saudara, ia menolong manusia, ia merendahkan dirinya untuk bertemu dengan manusia ke dalam dunia ini, menggantikan setiap kita dan berkorban bagi kita saudara. Ini Allah yang luar biasa. Saya percaya tidak pernah ada Allah lain di dalam dunia ini, bahkan pribadi siapapun saudara, yang memiliki kasih yang sangat besar seperti ini, mau menggantikan setiap kita untuk menerima hukuman saudara, mati bagi kita. Saat itu saudara, Yesus dalam rupa manusia, ia pun bisa merasakan banyak hal di dalam hatinya, dalam kehidupannya. Ia wajar bisa mengalami yang namanya ketakutan, kekhawatiran, kesedihan saudara. Sampai ia berdoa kepada Bapanya, ia meminta kalau bisa cawan ini, penderitaan ini dilalukan. Tetapi menarik, Yesus tidak memaksakan kehendaknya kepada Bapanya. Dikatakan di dalam doanya, setelah itu dia berkata kepada Bapanya, "Sekiranya mungkin, namun biar kehendakmu yang jadi." Ini luar biasa saudara. Ketaatan Yesus ini perlu kita contoh saudara. Dan kita lihat
ketakutan yang Yesus alami ini serta-merta bukan tentang penyaliban, penderitaan yang akan ia alami di depan ini, saudara. Tetapi lebih kepada ia takut terpisah dengan Bapanya. Ini luar biasa sekali. Kita harus mengerti betul, saudara, bahwa Allah Bapa kita adalah pribadi yang sangat kudus, sangat suci. Begitu pula dengan Yesus adalah pribadi yang sangat kudus, sangat suci. Karena itu waktu manusia jatuh dalam dosa, saudara, di Kejadian, saudara, maka manusia tidak bisa lagi hidup bersama dengan Allah karena sudah ada dosa di dalamnya. Manusia berdosa, sedangkan Allah ini sangat kudus, sangat suci, tidak berdosa. Nah, karena itu, saudara, Yesus harus menanggung dosa kita. Dia yang suci, dia yang tidak berdosa, dia yang tidak bersalah, dia dijadikan berdosa, dijadikan bersalah untuk menggantikan setiap kita. Dan hal ini, saudara, tersirat di ayat-ayat selanjutnya. Pada waktu Yesus disalib, Yesus sampai berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saat itu keadaan Yesus dijadikan berdosa. Karena itu dia terpisah untuk sementara waktu dengan Allahnya, saudara. Dan hal inilah yang menjadi ketakutan Yesus. Karena Yesus tidak pernah terpisah dengan Bapanya, saudara. Dan ini menunjukkan betapa seriusnya Yesus memperjuangkan kehidupan kita. Namun kita melihat di hari ini, hari ketiga setelah kematian Yesus, Yesus dibangkitkan. Ini satu hal yang besar, saudara, bagi setiap kita. Kabar baik bagi setiap kita. Dan ini juga berbicara tentang harapan bagi saya dan saudara. Dan pada waktu Yesus disalib dan dia mati di kayu salib, saudara, maka dikatakan dalam kisah ini, tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Artinya apa, saudara? Tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Allah. Hubungan kita telah didamaikan. Sehingga, saudara, sama seperti saat ini yang kita lakukan, kapanpun kita mau bertemu dengan Tuhan kita, kapanpun kita mau datang kepada Tuhan kita, kita berdoa, kita mau menyembah Dia, sudah tidak ada penghalang lagi. Dan jika kita paham akan hal ini, saudara, maka kita akan berterima kasih kepada Tuhan kita. Karena hidup kita ini sangat berharga. Dan kalau kita sadar bahwa hidup kita berharga, maka kita tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Kita akan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita akan menggunakan kehidupan kita untuk menyenangkan hati Tuhan dan juga mengasihi orang lain, terutama orang-orang yang berada di sekitar kita, saudara, keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, semuanya, saudara. Karena lebih dahulu kita telah dikasihi oleh Tuhan. Karena itu sebagai orang yang sudah dikasihi, sudah seharusnya kita pun mau belajar untuk mengasihi siapapun yang ada di sekitar kita. Mungkin bagi dunia, kisah kematian Yesus ini, penyaliban Yesus ini adalah sebuah lelucon. Mungkin mereka menertawakan, mengapa Allahnya orang Kristen, orang percaya, disalibkan? Suatu hal yang lucu, suatu hal yang konyol, tidak bisa menyelamatkan dirinya padahal dia Tuhan. Saudara, ini bukan masalah tentang lelucon, bukan masalah tentang tidak bisa menyelamatkan diri. Saya percaya Yesus saat itu bisa menyelamatkan dirinya, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Dia memilih untuk memberikan teladan contoh. Taat akan apa yang sudah Bapa perintahkan. Taat akan apa yang sudah Bapa rancangkan. Harus digenapi dalam kehidupannya. Dan saat ini, saudara, kalau kita mengaku bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita pun harus memiliki yang namanya ketaatan. Jangan hidup sesuai dengan kemauan kita sendiri, tapi hiduplah sesuai apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena hidup kita bukan milik kita lagi, hidup kita milik Tuhan. Sudah seharusnya biar rancangan Tuhan yang terjadi atas kehidupanmu. Markus 16 dimulai dari ayat yang kedua, saudara, berkata demikian. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur
Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Saudara, kita lihat, malaikat pun memberitakan kabar baik ini, saudara. Setelah Yesus mati 3 hari kemudian, sama seperti yang ia pernah ucapkan kepada murid-muridnya, ia akan dibangkitkan. Ini berbicara tentang kuasa. Yesus yang adalah anak Allah, ia memiliki kuasa yang besar. Kematiannya bukan kekalahan. Justru saudara, lewat kebangkitannya, ini menunjukkan bahwa kemenangan telah Yesus raih. Dan ia telah mengalahkan maut. Sehingga saudara, maut tidak berkuasa atasnya, tapi ia bangkit bagi setiap kita. Dan ini saudara, berbicara tentang harapan. Mungkin saat itu murid-murid Yesus mengalami kesedihan dan juga mengalami pupus harapan. Saat itu mereka mungkin sudah bertobat, sudah mengikuti Yesus waktu Yesus masih hidup dalam dunia. Tetapi mereka tidak siap pada waktu Yesus mati. Dan kita bisa merasakan saudara, murid-muridnya kalau kita baca, mereka mengalami kesedihan. Mungkin ada yang stres juga, depresi. Dan mungkin saudara murid-muridnya juga bisa kembali ke kehidupan yang lamanya. Karena mereka pikir Yesus sudah selesai, kekristenan saya pun sudah selesai. Tetapi menarik, 3 hari kemudian Yesus bangkit. Dia tidak pernah lalai dengan apa yang pernah dia katakan kepada murid-muridnya. Ini berbicara tentang harapan. Kalau saat ini saudara sedang mengalami keterpurukan dalam kehidupan saudara, saudara tidak bisa bergerak, mungkin seakan-akan saudara ini seperti orang mati, tidak punya harapan, tidak ada jalan keluar, kesana kesini mentok, susah banget hidupnya mungkin. Saudara ingat akan kisah Yesus ini, bahwa dia memberikan harapan bagi setiap kita. Kebangkitannya itu adalah satu hal yang mustahil bagi manusia, tapi hal itu yang terjadi dalam kehidupan Yesus dan murid-muridnya saat itu. Sehingga Yesus ingin berkata kepada setiap kita, jangan kita takut, jangan kita khawatir. Setiap pencobaan yang kita alami saat ini tidak pernah melebihi kekuatan kita. Hanya saja kita yang merasa tidak kuat, padahal kita sebenarnya mampu. Kita kuat kalau kita percaya pada Yesus, kalau kita mau berserah pada Yesus. Dia akan berikan jalan keluar bagi setiap kita. Harapan selalu akan ada bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan dan selalu berharap pada Tuhan. Dari proses kehidupan yang harus dialami oleh murid-murid Yesus saat itu, mendatangkan kebaikan bagi mereka dan juga mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Menjadi kesaksian yang luar biasa saudara. Dan kita lihat saat ini kita pun mendengar kebenaran ini. Ini bukan hanya karena Yesus, bukan hanya karena Allah kita yang luar biasa, tapi ini juga berkat daripada murid-murid Yesus yang saat itu mereka mau mengalami Yesus dalam kehidupannya, sehingga mereka bisa menjadi saksi yang hidup, memberitakan kabar keselamatan ini ke banyak orang. Sampai saat ini saya dan saudara pun mendengarkan kisah Yesus yang hidup ini. Karena itu saudara, lewat penderitaanmu saat ini, Tuhan mau kita bisa bersaksi. Tuhan mau Ia bekerja dalam kehidupan saya dan saudara, sampai kita bisa melihat dan mengerti bahwa ujungnya selalu manis. Saat ini kita belum mengerti saudara mungkin apa yang harus kita lakukan. Kenapa kehidupan saya seperti ini Tuhan? Berharap kepada Tuhan. Suatu saat nanti kita akan mengerti bahwa Tuhan menjadikan setiap kita indah dan
terima kasih Tuhan buat darah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kayu salib yang telah Kau tanggung bagi setiap kami. Semua pengorbanan-Mu Tuhan membuat kami berharga di hadapan-Mu Bapa. Thank you for your cross. Thank you for the cross, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you for the price you paid. Say, worthy. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah mati di kayu salib. Engkau mau mengorbankan dirimu. Engkau mau turun dari surga ke dunia ini untuk mencari kami, untuk menyelamatkan kami semua, agar tidak hidup di dalam maut, tetapi kami bisa hidup di dalam kekekalan bersama-sama dengan Engkau. Kami sadar Tuhan saat ini Engkau begitu mencintai kami, mengasihi kami,
mencari kami anak-Mu ini yang terhilang. Engkau sungguh luar biasa. Engkau satu-satunya Tuhan yang datang mencari manusia. Karena Engkau tahu kami manusia ini terbatas. Kami tidak bisa menggapai Engkau, Tuhan, yang kudus, yang mulia. Oleh sebab itu Engkau datang mencari kami, mendapatkan kami kembali ke dalam pelukan-Mu, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau, Tuhan, saat ini kami datang kembali kepadamu. Kami meninggalkan segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau mengikut Engkau. Kami mau mengikuti teladan Yesus yang sudah turun ke dunia ini, memberikan teladan bagaimana hidup berkenan di hadapan Bapa. Bagaimana kami bisa menuju sorga, bagaimana kami bisa hidup di dalam kekekalan. Dan terima kasih Tuhan, lewat kehadiran Yesus dan kebangkitannya telah membuka kembali hubungan kami dengan Engkau ya Bapa. Engkau telah memulihkan hubungan kami. Engkau telah mengangkat kami kembali menjadi anak-Mu dan memanggil Engkau Aba ya Bapa, sehingga hubungan kami bisa kembali dekat, erat, seperti awal ketika manusia diciptakan. Kami mau Tuhan hidup kudus seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan keselamatan yang telah Engkau berikan, tapi kami mau mempertahankannya, kami mau memperjuangkannya sampai titik darah penghabisan kami Tuhan, sampai hidup kami selesai di bumi ini dan kami bertemu muka dengan Engkau di surga nanti. Kami sungguh mencintai Engkau, kami sungguh mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Seluruh kehidupan kami adalah milik-Mu Tuhan. Inilah korban syukur kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saat ini saudara, kita angkat tangan kita bersama-sama. Kita akan terima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat, kasih karunia dan anugerah Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan saya dan saudara, Amen. mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amen. Dan biarlah kehidupan kita Tuhan jadikan alatnya yang luar biasa. Amen. Untuk memberikan kasih, menebarkan kasih Kristus bagi banyak orang. Amen. Sehingga kita dijadikan kepala bukan ekor. Amen. Kita menjadi teladan dan contoh bagi banyak orang-orang Amen. di sekeliling kita. Amen. Dan biarlah pertolongan Tuhan, anugerahnya tetap ada, perlindungannya tetap ada, berkat Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan setiap kita. Amen. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kembali. Di dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi Dia, bagi Dia segala pujian, amin, hormat serta syukur kekal selamanya.
Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.